Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Hakim SPD selaku mentor orientasi P3K. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta orientasi P3K. Perkenalkan, nama saya Anis Muazzaroh, Guru Bimbingan dan Konseling di Unit Kerja SMP Negeri 1 Ulu Jambi. Perkenankanlah saya untuk memaparkan orientasi hasil pengenalan nilai dan etika di SMP Negeri 1 Ulu Jambi, Kabupaten Pemalang tahun 2023. Tilok SMP Negeri 1 Ulu Jambi ada 14 peserta. Pokok pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu latar belakang, manajemen P3K dan perilaku kerja, rencana strategis SMP Negeri 1 Ulu Jambi, rencana hasil kerja P3K, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu latar belakang. Untuk mewujudkan tujuan nasional dibutuhkan pegawai ASN. Tugas ASN yaitu pelayanan publik, tugas pemerintah, dan tugas pembangunan tertentu. Di sini pegawai ASN ada dua, yaitu PNS dan P3K. Sebelum menjalankan tugasnya, ASN diperlukan pembekalan atau orientasi tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan sehingga nantinya dapat memenuhi core value berakhlak dan employer branding ASN, bangga melayani bangsa sebagai transformasi budaya kerja ASN. Selanjutnya, manajemen P3K. Penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kerja, penggajian tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Sebagai ASN, memerlukan perilaku kerja berakhlak, yaitu berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya, saya di SMP Negeri 1 Ulu Jambi, ini rencana strategis SMP Negeri 1 Ulu Jambi, visinya terwujudnya peserta didik yang cerdas, terampil, mandiri, dan berakhlak mulia. Selanjutnya visi, yaitu misi mengembangkan isi atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, meningkatkan SDM pendidik dan tenaga kependidikan, mengembangkan proses pembelajaran berbasis CTL, memenuhi standar sarana dan prasarana, mengembangkan kompetensi lulusan, mengembangkan dan mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah, menerapkan standar pembiayaan pendidikan, dan menerapkan standar pendidikan. Rencana hasil kerja P3K. Saya di unit kerja SMP Negeri 1 Ulu Jambi sebagai guru bimbingan dan konseling masa kontrak tahun 2022 sampai 2027 dengan tujuan instansi tercapainya prestasi akademik siswa, terwujudnya aktivitas pengembangan bakat, minat, dan potensi kreatif siswa sehingga mampu berprestasi, terlaksananya keberhasilan pembinaan kepribadian siswa, terwujudnya kultur sekolah yang mendukung efektif pelaksanaan pendidikan di sekolah. Sedangkan rencana hasil kerja pimpinan yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar. Pengelolaan anggaran SMP Negeri 1 Ulu Jambi yang optimal dan terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi, perjanjian kerja, tugas pokok jabatan kepala sekolah. Di sini rencana kerja saya sebagai guru BK yang pertama yaitu menyusun program BK sebagai kompetensi pedagogi. Tahapan yang dilakukan adalah identifikasi kebutuhan peserta didik yang biasa disebut need assessment. Selanjutnya menganalisis hasil need assessment, menyusun program kerja, melaksanakan program BK komprehensif,
seperti layanan dasar dan layanan responsif, dan melakukan evaluasi program. Output dari program BK yaitu KALIK, PROTA, PROMES, RPLBK, materi layanan, LKPD, instrumen evaluasi, dan laporan hasil evaluasi program, itu LAPERPRO. Penerapan nilai berakhlak di sini yaitu kompeten dan kolaboratif. Selanjutnya, untuk tahun yang kedua yaitu di tahun yang sama, kegiatan diklat fungsional diikuti sesuai dengan ketentuan yaitu kompetensi profesional. Itu saya mengikuti kegiatan diklat secara online. Outputnya yaitu sertifikat diklat. Adapun penerapan nilai berakhlak yaitu adaptif, mengikuti diklat fungsional untuk meningkatkan kompetensi dan inovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, terlaksananya kegiatan yang mendukung tugas guru organisasi profesi, PGRI dan MGBK. Untuk bimbingan konseling namanya MGBK, yaitu kompetensi sosial. Tahapan kegiatan yaitu melaksanakan kegiatan MGBK dan PGRI, dan outputnya kartu anggota MGBK dan kartu anggota PGRI. Penerapan nilai berakhlak yaitu loyal, menjadi anggota MGBK dan PGRI dengan bertanggung jawab, berdedikasi untuk peningkatan kualitas kinerja, memiliki integritas yang tinggi. Yang keempat yaitu terlaksananya tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah sebagai wali kelas, yaitu kompetensi kepribadian. Saya di SMP 1 ditugasi menjadi wali kelas 8, dan tahapan kegiatan yaitu pembuatan laporan hasil belajar siswa dan pengelolaan kelas. Outputnya pengelolaan kelas, penyelenggaraan administrasi kelas, pengisian daftar kumpulan nilai atau ledger, pengisian buku laporan kerja, dan pembagian hasil belajar siswa. Penerapan nilai berakhlak yaitu berorientasi pada pelayanan dan akuntabel. Saya melaksanakan tugas sebagai wali kelas dengan bertanggung jawab setelah mampu memahami dan terbuka masukan dari wali murid. Simpulan, sebagai pendidik mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah, serta mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi SMP Negeri 1 Ulu Jambi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Mentor, dipersilakan. Terima kasih Bu Anis Muhazzarah. Beberapa sudah disampaikan dalam rencana hasil kerja P3K-nya. Melihat dari tayangan tadi, ada beberapa yang perlu saya minta dijelaskan, karena BK itu di sekolah itu bisa dianggap oleh siswa kalau ada dipanggil BK itu anak yang bermasalah. Ya, padahal di situ banyak pelayanan, baik pelayanan yang bermasalah, pelayanan yang perlu bimbingan, dan pelayanan yang lainnya. Dari itu tadi dikatakan ada layanan dasar, ada layanan responsif. Nah, mungkin layanan dasar itu tadi bimbingan-bimbingan yang dilakukan setiap harinya. Ya. Yang perlu minta dijelaskan itu tentang layanan responsif. Itu maksudnya apa dan jenisnya seperti apa? Terima kasih izin menjawab Bapak. Untuk layanan responsif adalah layanan pemberian kepada konseli atau siswa yang membutuhkan pertolongan atau bantuan dengan segera, karena apabila tidak diberi bantuan dengan segera dapat mengganggu tugas perkembangannya. Dan jenis-jenis dari layanan responsif yang biasa kita berikan yaitu layanan konseling individu, konseling kelompok, layanan konsultasi, home visit atau kunjungan rumah, serta alih tangan kasus referral. Kemudian apa? Tadi pada poin kedua, itu kan dengan dalam mengembangkan sebagai mengikuti dalam program tersebut untuk mengikuti diklat orang itu kan banyak sekali ya di itu ataupun di instansi yang memberikan. Nah, sekarang ini dengan adanya COVID kan banyak diklat yang sistemnya online.
mengikuti diklat, bagaimana strategi jenengan untuk melaksanakan diklat tersebut, sedangkan pembelajarannya itu memang online, saya kira kan kurang memuaskan. Nah, ya apa yang panjenengan diterapkan di situ? Terima kasih izin menjawab. Untuk strategi saya yaitu dengan manajemen waktu atau mengatur waktu, di mana nanti saya bisa melaksanakan diklat secara online, tetapi tidak mengganggu jam mengajar di kelas dan tidak mengganggu pelayanan sebagai guru BK. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih, dua saja Bu, waktu yang dibatasi, dan monggo kita beri ulas pada Ibu Anies Mawar.